Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Pasti dari kalian pernah atau bahkan sering mendengar atau mengetahui dalam sebuah cerita mengenai makhluk misterius atau hewan buas yang biasa kita menyebutnya monster. Jika cerita ini hanya diceritakan pada satu budaya tertentu, itu adalah hal yang wajar. Mungkin ini merupakan cerita nenek moyang yang diceritakan dari generasi ke generasi untuk tujuan tertentu. Namun, bagaimana jika kisah mengenai monster ini tercatat pada banyak catatan-catatan kuno di seluruh dunia dan bahkan juga tercatat dalam Alkitab? Maka ada kemungkinan kisah ini benar-benar nyata. Monster yang akan kita bahas kali ini adalah monster yang berkaitan dengan lautan. Dia disebut Leviathan. Pada video kali ini, Andun akan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama merasakan sensasi dari cerita Leviathan ini dan menyerahkan kesimpulan akhirnya pada teman-teman semua. Apakah makhluk ini hanya sekedar mitos atau memang benar-benar nyata pada zamannya? Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Leviathan berasal dari bahasa Ibrani yang akar katanya berarti melingkar atau memutar. Hal ini menggambarkan Leviathan yang melingkar atau memutari lautan. Leviathan digambarkan sebagai seekor ular laut raksasa yang sangat mengerikan. Konsep atau karakter Leviathan ini telah dikisahkan dalam berbagai kitab kuno dan cerita tradisional dari berbagai kebudayaan, terutama di Timur Tengah dan wilayah Laut Tengah. Yuk kita bahas satu persatu mengenai cerita dari Leviathan ini. Leviathan dalam kitab suci Ibrani atau Tanakh dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah sosok yang unik dan penuh makna simbolis. Leviathan sering digambarkan sebagai makhluk laut besar, liar, dan tak terkendali. Dalam kitab Ayub pasal 41, Leviathan dijelaskan dengan sangat detail. Ia memiliki kulit yang kuat, gigi yang menakutkan, sisik yang seperti perisai, dan bahkan bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Tuhan mempertanyakan Ayub apakah ia mampu menangkap atau mengendalikan Leviathan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk sebesar dan sekuat itu. Leviathan juga disebut dalam kitab Mazmur 74 dan 104. Di sana, Tuhan digambarkan sebagai yang menghancurkan kepala-kepala Leviathan dan memberi makan makhluk-makhluk lain di padang gurun. Hal ini melambangkan kekuasaan Tuhan atas alam semesta, termasuk makhluk-makhluk besar dan menakutkan. Dalam Mazmur, Leviathan disebut sebagai makhluk yang bermain di lautan yang diciptakan oleh Tuhan. Di sini, Leviathan tidak digambarkan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang hidup di bawah kekuasaannya. Leviathan disebut juga dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 1, itu menyatakan bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan menghukum Leviathan, ular yang bergerak cepat dan ular naga yang sangat kuat. Leviathan di sini tampak melambangkan kekuatan-kekuatan jahat yang bersembunyi di dalam laut. Dalam Talmud dan tradisi Yahudi, Leviathan dipandang sebagai makhluk mitologis yang memiliki peran penting dalam kisah-kisah penciptaan dan akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, terutama dalam literatur Talmud, diceritakan bahwa Tuhan menciptakan Leviathan sebagai makhluk laut yang sangat besar dan kuat. Menurut tradisi, Leviathan memiliki pasangan, yakni Leviathan betina. Namun, untuk mencegah mereka berkembang biak dan menghancurkan dunia, Tuhan membunuh Leviathan betina. Daging Leviathan betina dikatakan diawetkan dan akan disajikan sebagai makanan bagi orang-orang benar pada akhir zaman. Kulitnya akan digunakan sebagai tenda tempat pesta berlangsung, dan setelah itu kulitnya akan tetap direntangkan sebagai kanopi dari tembok Yerusalem untuk menerangi dunia. Diyakini bahwa Leviathan saat ini menghuni bumi kita di kedalaman lautan. Alkitab menggambarkan Leviathan memiliki panjang 300 mil. Dalam literatur mistik Yahudi, khususnya Zohar, teks fundamental Kabalah, Leviathan digambarkan sebagai simbol kekuatan spiritual besar yang pada akhirnya akan ditaklukkan demi kepentingan orang-orang benar. Leviathan dianggap memiliki makna esoterik, melambangkan aspek dari kekuatan ilahi yang tersembunyi yang bisa mengarah pada pencapaian pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Menurut beberapa teks Kabalah, pertempuran antara Leviathan dan Behemoth
atau makhluk daratan raksasa lainnya itu menggambarkan pertarungan antara dua kekuatan besar pada akhir zaman yang membawa keseimbangan baru. Dalam kitab Henokh atau dikenal juga sebagai kitab Nabi Idris yang merupakan suatu karya keagamaan Yahudi kuno yang secara tradisi dianggap berasal dari Nabi Idris, kakek buyut dari Nabi Nuh, Leviathan sering disandingkan dengan Behemoth, makhluk raksasa daratan yang sama-sama kuat. Kedua makhluk ini disebutkan dalam konteks penghakiman akhir dan hari kiamat, di mana mereka menunggu untuk dihancurkan atau ditundukkan oleh kekuatan ilahi. Dalam tradisi Henokh, keberadaan kedua makhluk ini dianggap sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk akhir zaman, dan mereka akan memainkan peran dalam penyucian dunia dari kejahatan. Dalam mitologi Yunani, Leviathan tidak muncul sebagai makhluk yang dikenal secara langsung dengan nama tersebut. Namun, konsep makhluk laut raksasa dan menakutkan yang serupa dengan Leviathan dapat ditemukan juga dalam mitologi Yunani. Biasanya, makhluk ini diceritakan untuk melambangkan kekacauan, ancaman, dan kekuatan alam yang tak terkendali. Beberapa makhluk dari mitologi Yunani yang memiliki kemiripan dengan konsep Leviathan salah satunya adalah Ketos atau Cetus. Dikisahkan, Ketos ini seekor monster laut besar yang dikirim oleh Poseidon untuk menghancurkan kerajaan Ethiopia sebagai hukuman atas kesombongan Ratu Cassiopeia. Lalu, selain Ketos, ada juga Scylla dan Charybdis. Mereka adalah dua makhluk laut raksasa yang seringkali dikaitkan dengan bahaya dan ketakutan laut. Scylla adalah makhluk dengan tubuh wanita bagian atas dan tubuh bagian bawahnya berbentuk monster berkepala anjing yang tinggal di satu sisi selat laut yang siap memakan pelaut yang melewatinya. Sedangkan Charybdis adalah pusaran air raksasa yang menelan apapun yang mendekatinya. Sama halnya dengan mitologi Yunani, dalam tradisi Nordik, Leviathan tidak dikenal secara langsung, tetapi konsep serupa mengenai makhluk raksasa yang menguasai laut dan mewakili kekacauan dan kehancuran sangat dekat dengan beberapa makhluk dalam mitologi Nordik, khususnya Jormungand atau Midgard Serpent. Jormungand adalah ular laut raksasa yang merupakan anak dari dewi raksasa Angerboda dan Loki, dewa penipu dalam mitologi Nordik. Jormungand ditempatkan oleh Odin di lautan yang mengelilingi Midgard atau dunia manusia, dan tubuhnya saking begitu besarnya sehingga dapat melingkari dunia dan dapat menggigit ekornya sendiri. Ini menciptakan simbol Ouroboros yang melambangkan siklus kehidupan dan kehancuran yang terus berulang. Jormungand dikenal sebagai salah satu musuh terbesar Thor, dewa petir, dan keduanya ditakdirkan untuk saling bertarung dalam pertempuran akhir dunia yang disebut Ragnarok. Dalam Ragnarok, Jormungand muncul dari lautan, menciptakan kekacauan besar, menyemburkan racun ke seluruh dunia, dan akhirnya dia bertarung dengan Thor. Kedua makhluk ini saling membunuh, di mana Thor berhasil membunuh Jormungand, tetapi kemudian Thor harus meninggal karena terkena racun dari ular tersebut. Itulah beberapa kisah mengenai Leviathan dari berbagai kitab dan catatan kuno di seluruh dunia. Sebagian orang meyakini Leviathan itu secara harfiah memang nyata adanya, yang saat ini menjadi salah satu monster dan atau penjaga di lautan, yang kelak pada akhir zaman akan keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Namun, sebagian lain mempercayai bahwa Leviathan hanyalah sebagai simbolisasi saja. Ia bisa melambangkan dosa, kejahatan, atau bahkan kekuatan-kekuatan alam atau duniawi yang harus dihadapi oleh manusia dengan bantuan atau dengan mendekatkan diri pada ilahi. Leviathan dijadikan sebagai gambaran tentang keterbatasan manusia dan sebagai kekuasaan Tuhan yang dapat mengatasi segala sesuatu. Nah, menurut teman-teman sendiri, bagaimana? Apakah Leviathan itu benar-benar nyata atau hanya berupa simbolis saja? Atau teman-teman memiliki pendapat lain? Buat teman-teman semua, tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.